Dan telah hadir bersama kita di studio pengamat sepak bola Bung Sabto Haryo Rajasa. Halo, apa kabar Bung? Halo Ben, sehat. Sehat. Gimana sehat Bang? Sehat. Baik, Bang. Tadi ya Norwegia dibungkam 4-1 oleh Perancis. Nah ini bagus, tapi sayangnya Haaland nggak main. Ini gimana? Ini apakah emang strategi dari Norwegia sendiri? Ya, memang sebelum game pelatih dari Norwegia bahkan bilang bahwa fokus kita sudah ada di knockout stages. Karena memang sebelum pertandingan dua tim ini sudah lolos. Betul. Tinggal siapa yang akan menjadi juara grup. Sehingga dia sudah menapak laga yang akan dimainkan di 32 besar. Makanya majority dari pemain inti mereka dicadangkan, termasuk Haaland. Awalnya kita skeptis, ini pertandingan akan tidak berjalan seru karena tidak ada Mbappe versus Haaland. Betul. Kita begitu menantikan laga antara kedua pemain ini. Tapi ternyata Norwegia main dengan kapasitas sama. Mereka bermain dengan penyerangan yang mantap. Mereka bermain. Sambil kita lihat nih. Ya, kita lihat mereka ada 10 shots bahkan. Mereka tembakan, ada 5 on target, ada beberapa saves yang harus dilakukan oleh Mike Maignan di kubu Prancis. Lalu ada tendangan penalti juga yang harus digagalkan. Sehingga dari sisi pertandingan, walaupun Haaland nggak main, lalu Odegaard juga tidak bermain, tapi semuanya bermain dengan tempo yang sangat tinggi sehingga kemenangan Prancis kemarin betul-betul dilalui lewat sebuah laga yang enak untuk ditonton. Betul sekali. Sangat enak untuk ditonton. Nah, ini yang juga menarik juga nih dari Prancis sendiri, kita justru tidak melihat ada Mbappe yang seperti biasa-biasanya gitu. Justru yang malah yang bersinar adalah Dembele sendiri. Bagaimana ini menurutmu? Mungkin kurang tertantang juga ya, nggak ada Haaland. dari sisi permainan, cuman ini kan striker yang sangat komplit ya. Kalau kita bicara Mbappe, dia mencetak 60 gol dalam 100 pertandingan bersama timnas Prancis. Tapi jangan lupa, di antara 60 gol itu ada 37 assist yang berhasil dia berikan. Makanya kemarin dia memberikan 2 assist buat Ousmane Dembele. Akhirnya Dembele yang bersinar. Kita menantikan Piala Dunia ini pemain-pemain hebat tuh bakal bersinar nggak sih? Kadang-kadang banyak yang melempem di pentas sesungguhnya kan. Tapi kali ini betul-betul menunjukkan kapasitas pemain-pemain bintang ini. Termasuk peraih Ballon d'Or musim kemarin, peraih Liga Champions bersama Paris Saint-Germain juga, Ousmane Dembele. Menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa, 3 shots, 3 gol. Itu permainan yang sangat-sangat fantastis. Ya. Baik. Bahkan golnya total sekarang sudah 4 begitu ya. Betul. Sama dengan Mbappe sendiri. Sama dengan Mbappe, sama dengan Haaland juga ya. Kalau dari sisi permainan kemarin, sebetulnya kalau kita lihat jumlah distance yang dia covered ya itu hanya 7 kilo. Padahal rata-rata pemain itu berlari 10 km. Artinya efektivitasnya tinggi banget ini pemain. Tidak banyak berlari, tapi ketika sudah megang bola, betul-betul dia tahu apa yang harus dituju, apa yang harus dilakukan untuk mencetak gol. 3 gol kemarin juga bukan tipe gol yang habek kenceng gitu, tapi betul-betul placing yang sangat luar biasa. Menunjukkan kualitas dia dalam akurasi tembakan ya untuk mencetak 3 gol buat Prancis. Baik, kita lihat ke pertandingan selanjutnya ada Spanyol Uruguay. Nah ini Uruguay dibungkam Spanyol, lalu juga harus angkat koper. Nah ini Bung Haryo melihatnya gimana nih? Kenapa nih Uruguay kok kayak begini? Iya, Uruguay memang setelah tidak ada lagi ya generasi Forlan, generasi Cavani, generasi Suarez itu betul-betul menunjukkan kualitas lini depan mereka yang kurang meyakinkan. Kita bicara Darwin Núñez sempat menjadi salah satu harapan dari Uruguay untuk tampil tajam di depan, tapi tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa mencetak gol di partai ini. Maxi yang menjadi sayap kiri mereka juga akhirnya menjadi pemain yang akhirnya bisa mencetak gol bagi Uruguay. Tapi di partai kemarin dia tidak bisa mencetak gol sama sekali, sehingga mereka harus kalah. Muslera, kapten juga, kiper utama mereka juga, tapi sudah termakan usia hingga ada 3 blunder yang dilakukan di ketiga pertandingan ini. Lawan Tanjung Verde, lawan Spanyol, dan lawan Arab Saudi di game pertama. Sehingga kemarin lawan Spanyol, awal babak kedua harus diganti. Karena sejumlah blunder yang dilakukan yang akhirnya membuat Uruguay harus memastikan tersingkir di Piala Dunia kali ini. Baik. Nah kalau kita lihat nih, bagaimana Bung Haryo juga melihat nih regenerasi di Uruguay sendiri? Iya, itu dia. Tidak ada pemain-pemain yang bisa step up ya untuk di beberapa lini. Kita bicara belakang mungkin masih ada Ronald Araujo di situ, di depan ada Santi Jimenez, di tengah juga ada Valverde, tapi itu masih belum cukup kalau kita bicara 11 terbaik. Yang bagus dalam tim praktis cuma 5. Paling banyak ada 5 pemain sehingga tidak cukup bagi tim sekelas Uruguay 2 kali juara dunia tapi tidak bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain muda mereka untuk diregenerasikan ke atas.
Baik, kalau kita lihat ada di grup ini juga ada Spanyol yang mungkin awal-awal kurang begitu Imbang dulu ya. Iya, betul. Nah, lalu gimana nih Bung Haryo melihat ke depannya apakah bisa terus melaju ke babak-babak selanjutnya? Iya, yang menarik dari sini mungkin Tanjung Verde ya. Iya, Ini Tanjung juga Verde. tim. Kalau Spanyol kan emang kita sudah predik Iya. tim ini bakal lolos, tinggal di mana dia lolosnya. Kalau kemarin dia menjadi runner up, dia sudah pasti akan ketemu Argentina langsung di babak 32 besar. Tapi karena dia menang, artinya dia menjadi juara grup sehingga terpisah dari bracketnya Argentina. Tapi di sisi kiri juga tidak mudah juga karena ada Portugal juga. Misalnya Portugal menjadi runner up, dia akan kelempar ke sisi kiri juga. Jadi Spanyol kalau di projection memang saya katakan ini tim mungkin bisa sampai ke semifinal ya. Kalau dilihat dari bracket yang ada bagi mereka akan bertemu dengan Prancis. Itu mungkin prediksi awalnya. Dari sisi permainan cukup meyakinkan juga kalau kita lihat di game kedua bagaimana Spanyol bisa menang dengan skor 4-0. Iya. Tapi di game pertama, di game ketiga juga masih menunjukkan Spanyol yang tidak seganas ketika mereka menjadi juara Euro Betul, 2 tahun lalu gitu ya. Dari sisi kualitas walaupun pemain-pemainnya mirip, mereka masih tidak punya striker murni. Kita selalu bicara striker yang hebat yang mereka miliki dari David Villa, Fernando Torres. Tapi sekarang mereka sama sekali tidak punya setelah Alvaro Morata terakhir mungkin di 2024. Sekarang agak sedikit kesulitan untuk mencari bomber di depan sehingga golnya pun sulit untuk bisa hadir bagi Spanyol. Baik. Baik, kita akan lihat pertandingan besok nih. Ada Argentina. Nah, kalau tadi kita juga sudah dengarkan sepertinya pelatih sudah tidak akan menurunkan Messi Ya, di sana. ya. Nah, ini gimana nih menurut Bung Haryo nih? Kalau tim sudah lolos memang akhirnya fokusnya di switch ke knockout stages ya. Seperti yang dilakukan oleh Norway kemarin, mereka tidak memainkan 11 utamanya sama sekali tidak bermain. Bukan hanya Haaland, bukan hanya Odegaard, tapi starting 11 di pertandingan terakhirnya tidak dimainkan. Memang kita bicara Piala Dunia kali ini, jumlah pertandingan lebih banyak. Betul. Untuk menjadi juara, sebuah tim harus bermain sampai 8 kali. Artinya kan rotasi memang harus dilakukan oleh pelatih. Dan ini yang sudah dilakukan dan nampaknya Argentina setelah menang 2 kali dan Messi ngeborong semua golnya Argentina, kayaknya dia memang deserve untuk istirahat dulu ya. di game terakhir. Karena mereka sudah pasti juara grup juga. Tinggal menunggu dari grup sebelah ternyata Tanjung Verde yang akhirnya akan bertemu Argentina di 32 besar. Baik, tapi kalau misalnya tanpa Messi pun kelihatannya masih akan tetap bermain seperti Norwegia kemarin gitu juga ya. Ya, nanti kalau kita lihat impact-nya buruk, baru ketahuan. Argentina tidak ada Messi seperti apa, Argentina dengan Messi seperti apa, dengan Messi sudah pasti. Messi mencetak 5 gol di 2 pertandingan pertama, tapi nggak ada Messi, ini akan kita lihat bagaimana kekuatan Argentina sesungguhnya. Lawan akan melihat mematikan Messi atau seperti apa di pertandingan-pertandingan selanjutnya sehingga tim ini tidak bisa works properly. Tapi secara kualitas sebenarnya tim ini cukup dihuni, pemain-pemain berkualitas, cuman daya magis yang bisa menjadi pembeda seperti Messi itu yang tidak dipunya Argentina. Berarti kalau misalnya Messi tidak main, kira-kira siapa nih yang menurut Bung Haryo bisa seperti ya mirip-mirip lah gitu? Mungkin perannya striker di depan ya, Ya. Julian Alvarez, Lautaro Martinez, pemain-pemain seperti itu yang akhirnya harus menjawab keraguan publik ketika pemain-pemain ini diminta untuk bisa membantu Argentina dan meringankan beban Messi dalam mencetak gol, tapi dalam 2 pertandingan belum kelihatan. Padahal kalau kita bicara liga-liga sebelumnya, Alvarez tampil luar biasa di Atletico, Lautaro juga top scorer juga bagi Inter Milan. Artinya ini pemain yang punya kualitas untuk bisa mencetak gol. Tinggal mereka tunjukkan di lapangan dan pertandingan ketiga adalah pembuktian bagi mereka. Baik. Nah, satu lagi nih, Argentina kan juga punya pemain baru muda, Nico Paz ya. Nico Paz Nah, juga. menurut Bung Haryo gimana nih? Nico Paz juga tampil fantastis terutama bagi Como ya ketika dipinjamkan dari Real Madrid, bahkan dia akan dibeli kembali, buybacknya oleh Madrid diaktifkan, artinya dia akan balik lagi ke Real Madrid. Secara kualitas ini juga pemain luar biasa, pemain yang punya visi bagus, punya kecepatan juga, punya kemampuan untuk bisa nge-crack lini pertahanan lawan, sehingga apa yang dibutuhkan Argentina untuk bisa ngebongkar pertahanan ada pada Nico Paz. Jadi akan kita uji juga pemain muda bisa nggak menggantikan peran Messi dalam artian memegang lini tengah dan juga membantu serangan bagi Argentina. Baik.
Kalau tadi Argentina kan Bung Haryo bilang kayaknya lebih tenang gitu, lebih santai. Messi bisa istirahat dulu nih karena masih panjang pertandingannya. Ya. Nah, kalau Portugal ini gimana menurut Bung Haryo? Kalau Portugal butuh menang. Butuh menang ya. Kebetulan kan lawannya Kolombia. Oh, As it stands, Kolombia peringkat 1. Betul. Portugal ada di peringkat kedua. Kalau mereka ada di posisi runner up, artinya mereka akan terlempar ke sisi kiri, di mana pertemuan dini lawan Spanyol akan terjadi. Artinya kayaknya Portugal nggak mau juga untuk ambil opsi itu. Kalau mereka jadi juara grup, mereka akan ada di sisi kanan. Emang ada Argentina di situ, tapi baru ketemu di 8 besar. Artinya sedikit lebih ringan dalam tanda kutip ya, kalau mereka menjadi juara grup. Jadi kayaknya itu akan coba mereka maksimalkan. Para pemain yang kemarin sudah tampil bagus di pertandingan kedua, Ronaldo sudah balik lagi mencetak gol, senyuman di para pemain Portugal sudah mulai kelihatan lagi. Itu kayaknya harus diteruskan ketika melawan Kolombia. Kolombia 2 game, 2 kemenangan, juga jelas bukan lawan mudah. Mereka tampil dengan agresivitas tinggi, disiplin yang baik, body balance yang bagus dalam duel. Mereka punya Luis Diaz juga yang tampil luar biasa di setiap game. Jadi harus extra effort bagi Portugal untuk bisa memenangi pertandingan ketiga itu. Baik, Bung Haryo, kita akan terus tunggu bagaimana ini Argentina, Portugal juga dan banyak pertandingan-pertandingan seru lainnya. Terima kasih banyak Bung Haryo. Sama-sama. Sudah bersama kami hari ini. Baik, jangan kemana-mana karena Gembita Bola masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Tetaplah bersama kami.